Ramai-ramai menjadi amicus curiae. Menjelang putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU pemilihan presiden dan wakil presiden atau Pilpres pada 22 April nanti, sejumlah kalangan mengajukan diri menjadi sahabat pengadilan atau amicus curiae. Dimulai oleh Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarno Putri. Hingga kemarin telah ada 23 dokumen mengajukan pernyataan sebagai amicus curiae, termasuk Megawati sendiri. Ini adalah amicus curiae yang terbesar sepanjang sejarah Pilpres. Dokumen pengajuan masih bisa bertambah, mengingat pihak yang mengajukan surat sebagai amicus curiae masih terus berdatangan. Pihak yang mengajukan datang dari berbagai kalangan masyarakat, mulai dari akademisi, budayawan, seniman, advokat, hingga mahasiswa, baik secara kelembagaan, kelompok, maupun perseorangan. Sahabat pengadilan sendiri bukanlah para pihak yang berperkara di MK, tapi bagian dari masyarakat yang menunjukkan atensi terhadap perkara PHPU Pilpres yang sedang ditangani oleh MK. Atas pertimbangan tersebut, MK tidak melarang sahabat pengadilan menyerahkan aspirasinya meski yang akan dipertimbangkan ialah amicus curiae yang diterima MK hingga 16 April pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Banyaknya pengajuan menjadi amicus curiae menunjukkan besarnya atensi masyarakat terhadap perkara PHPU ini. Ini bukan tanpa pemantik. Semua itu tidak terlepas dari masifnya dugaan kecurangan selama pemilu berlangsung. Seperti yang dinyatakan Megawati, Pilpres 2024 merupakan puncak kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif atau TSM. Ini juga yang menjadi salah satu pendorong Megawati untuk mengajukan sebagai amicus curiae. Belum lagi pelanggaran etika di MK dalam kasus yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres yang melibatkan Ketua MK Anwar Usman. Publik bisa saja ragu dengan apa yang akan diputuskan MK, sehingga mengajukan sebagian amicus curiae untuk memperkuat keyakinan MK dan independensi hakim-hakim MK. Apapun latar belakang dan motivasi yang mendorong para pihak tersebut mengajukan diri sebagai amicus curiae itu, langkah tersebut patut diapresiasi. Ini menunjukkan keseriusan mereka untuk memantau perkara yang tengah berlangsung di MK. Dengan memilih menempuh jalan konstitusional, bukan cara-cara mobilisasi massa untuk menyampaikan pendapat mereka ke MK, hal itu menunjukkan kedewasaan berpolitik. Memilih jalan konstitusional semacam itu, selain menunjukkan keadaban hukum dan demokrasi, juga mengurangi residu politik akibat perpecahan yang bisa ditimbulkan oleh aksi mobilisasi. Namun pihak-pihak yang mengajukan amicus curiae juga perlu menyadari bahwa apapun yang diputuskan para hakim MK terkait dengan gugatan Pilpres harus dihormati dan diterima dengan lapang dada tanpa ada upaya intervensi atau tekanan apapun. Putusan apapun, suka tidak suka, manis atau pahit, ialah putusan yang mesti diterima. Bila kelapangan itu diwujudkan, maka keadaban kita akan lebih sempurna. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.